Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Dewani, berasal dari kelas 12 IPA 2. Jadi, di video ini saya akan menjelaskan tanggapan saya terhadap materi Orde Baru dan Reformasi. Baiklah, tanggapan saya terhadap materi Orde Baru. Yang pertama, saya akan menanggapi perkembangan pemerintah pada masa Orde Baru. Jadi, pendapat saya mengenai pelaksanaan pembangunan. Yang seperti diketahui, pemerintah Orde Baru mendapat kepercayaan baik dari dalam maupun dari luar negeri. Rakyat Indonesia yang dalam 6 desa warga sangat menderita pada saat itu. Sedikit demi sedikit dapat dientaskan, namun sangat disayangkan kemajuan Indonesia hanya semu belaka. Hasil pembangunan telah menciptakan kesenjangan antara kaya dengan yang miskin. Hal ini terjadi karena adanya praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia. Yang seharusnya hal itu tidak terjadi dan tidak merugikan warga Indonesia kalau itu pun tidak terjadi. Dan seterusnya, pada masa Orde Baru, investasi Jepang masuk ke Indonesia. Dan pada saat itu, gabungan mahasiswa, pelajar, dan masyarakat umum turun ke jalan berteriak lantang menentang derasnya investasi Jepang. Namun kemudian berujung penolakan pencalonan Soeharto sebagai presiden 1977 sampai 1983. Aksi ini diganjar penertiban dan pelarangan. Jadi, tanggapan saya terhadap peristiwa itu yaitu seharusnya para pemimpin harus tegas dalam mengambil keputusan dan tak seharusnya mahasiswa di meja bundarkan. Karena penerapan aturan normalisasi kehidupan kampus yang mengembiri kehidupan politik mahasiswa, maka wajar saja mahasiswa pada saat itu merajalela. Tapi apa yang terjadi? Malah suara mahasiswa dibungkam. Dan selanjutnya, tanggapan saya terhadap aksi-aksi Tritura. Pada saat itu, sangat membuat kemarahan rakyat memuncak dikarenakan peristiwa itu. Tapi, untungnya, kesatuan aksi-aksi dapat melahirkan barisan Front Pancasila yang menguntungkan bagi rakyat. Dan pada saat aksi Tritura, yang seharusnya peristiwa G30 SPKI itu tidak terjadi agar rakyat Indonesia tidak menderita. Dan selanjutnya, tanggapan yang kedua yaitu mengenai materi reformasi. Jadi, tanggapan saya terhadap reformasi. Saya berpendapat bahwa penerapan reformasi sudah mengalami kemajuan. Hal ini mampu dibuktikan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Pemilu Presiden 2019 adalah salah satu contoh yang dapat menjadi acuan refleksi 21 tahun reformasi. Tapi, sisi kekurangan dalam berdemokrasi juga masih nampak, namun dapat diantisipasikan dengan jumlah hukum yang berlaku. Dan menurut saya, munculnya reformasi tidak hanya masalah politik reformasi. Muncul juga karena pada tahun 1996 sampai 1998 terjadinya krisis moneter yang menimpa seluruh dunia. Hal tersebut juga berdampak terhadap Indonesia. Dan dalam reformasi, kelesuan ekonomi telah mengubah tatanan masyarakat agar harga keburuhan yang naik juga menimbulkan konflik, terutama penjarahan toko pada masa 1998 pada saat itu. Dan tanggapan saya bahwa pembatasan ekspresi dalam negara demokrasi sedikit ternodai dengan kegigihan para aktivitas tersebut. Lahirlah ide reformasi untuk menetapkan demokrasi yang lebih sehat.
Nah, tanggapan saya mengenai kelebihan masa reformasi itu sangat berdampak positif untuk warga Indonesia pada saat ini juga termasuk. Kalau kita melihat pada bagian aspek era reformasi, kita dapat melihat aspek perubahan itu dalam keterbukaannya. Dan selanjutnya, pendapat saya mengenai tuntunan dan agenda reformasi. Jadi, yang seperti kita ketahui, arti dari reformasi tersebut. Dan untuk tuntunan yang memperoleh para aktivitas mahasiswa pada spanduk-spanduk yang terpampang di kampus mereka, atau yang mereka teriakan saat melakukan aksi protes melalui kegiatan unjuk rasa pada akhir 1998. Seterusnya, jika MPR atau DPR pada tahun 1998 mendengarkan suara-suara mahasiswa, maka gerakan aksi protes tidak akan terjadi, yang dimana tujuan dari gerakan itu ialah untuk melakukan tekanan agar pemerintah mengadakan perubahan politik yang berarti melalui pelaksanaan reformasi secara total. Nah, mengapa para mahasiswa saat itu turun ke jalan yang seharusnya gerakan reformasi itu awalnya hanya berupa demonstrasi di kampus-kampus besar saja? Dan pada saat itu, pemerintah tidak ada respon. Dan maka wajar saja mahasiswa akhirnya harus turun ke jalan. Jika saja pemerintah merespon, maka para mahasiswa tidak akan memberontak seperti itu. Tapi meski mahasiswa berhak bersuara, bukan berarti mereka menggila yang seperti pada saat memperingati Hari Kebangkitan Nasional yang akan diselenggarakan pada tanggal 20 Mei 1998 yang direncanakan oleh Gerakan Mahasiswa sebagai momen reformasi nasional. Nah, coba bayangkan betapa menggilanya pada saat itu. Saat peristiwa itulah, ledakan kerusuhan terjadi lebih awal dan di luar dugaan. Yang dimaksud luar dugaan ialah pada tanggal 12 Mei 1998, ada 4 mahasiswa Universitas Trisakti Jakarta tewas tertembak peluru aparat keamanan saat demokrasi menuntut Soeharto mundur. Nah, pada saat peristiwa itulah yang terjadi kerusuhan, pembakaran, dan penjarahan di Jakarta dan Solo. Dan mulai tanggal 14 Mei 1998, demonstrasi mahasiswa semakin meluas, bahkan menduduki gedung-gedung pemerintahan di pusat daerah, yang seharusnya mahasiswa harus mengendalikan diri juga. Itu menurut saya. Dan wajar saja pada tanggal 18 Mei 1998, Ketua MPR atau DPR Harmoko meminta Soeharto turun dari jabatannya sebagai presiden, yang digantikan oleh B.J. Habibie. Dan selanjutnya tanggapan saya terhadap pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan. Kan Soeharto digantikan dengan B.J. Habibie. Sehari setelah dilantik, B.J. Habibie telah berhasil membentuk kabinet yang diberi nama Kabinet Reformasi Pembangunan. Dan menurut saya, pemerintahan yang dibawa B.J. Habibie ini sudah terlihat maju. Contohnya saja, B.J. Habibie memberikan pengarahan bahwa pemerintah harus mengatasi krisis ekonomi dengan 2 sasaran pokok. Dan selanjutnya, tanggapan saya terhadap reformasi bidang politik yang seperti saya baca di buku, pada Kabinet Reformasi Pembangunan telah berupaya melaksanakan sejumlah agenda politik, yaitu merubah budaya politik yang diwariskan oleh pemerintah sebelumnya, seperti pemusatan kekuasaan, dilarangannya prinsip-prinsip demokrasi tersebutnya partisipasi politik rakyat, menonjolnya pendekatan represi yang menekankan keamanan dan stabilitas, serta terabaikannya nilai HAM dan prinsip reformasi hukum. Contohnya yang terjadi pada politik sekarang ini. Seterusnya, tanggapan saya mengenai pelaksanaan pemilu 1999. Ini adalah hasil terbaiknya yang dicapai Habibie pada masa kepresidenannya.
Pemerintah telah mengajukan RUU tentang partai politik, tentang pemilu, dan tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD. Menurut saya, pemilu 1999 lebih baik dari pemilu sebelumnya, karena pemilu 1999 bisa terlaksanakan dengan damai tanpa ada kekacauan, yang berarti meski diikuti partai yang jauh lebih banyak, pemilu kali ini juga mencatat masa kampanye yang relatif damai dibandingkan pemilu sebelumnya, yang dimana lebih baik untuk Indonesia. Dan itulah tanggapan menurut saya yang dapat saya sampaikan. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.